Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abimanyu Hendra Diksono dengan NIM 212425. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek website dashboard yang telah saya buat menggunakan HTML dan CSS. Website ini dirancang dengan tampilan yang sederhana, modern, dan responsif, sehingga dapat digunakan dengan nyaman baik di perangkat desktop maupun mobile. Dalam video ini, saya akan menjelaskan struktur halaman, fitur-fitur yang tersedia, serta bagaimana HTML dan CSS digunakan untuk membangun tampilan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tampilan website yang setelah saya buat menggunakan HTML dan CSS. Dan untuk bagian yang akan saya demonstrasikan itu untuk bagian desktop dan handphone. Nah, untuk bagian desktop maka strukturnya akan menjadi header bagian atas, di bagian kirinya itu sidebar, dan di bagian kanannya itu konten utama. Dan untuk footer berada di bawahnya. Sedangkan untuk handphone strukturnya akan jadi header di bagian atas, sidebar di bagian kedua, bawah, habis itu konten utama tuh di bagian ketiga dan footer di bagian paling bawah. Oke, selanjutnya kita akan melihat di bagian codingannya. Oke, untuk codingannya di bagian atasnya untuk doctype HTML ini untuk memberitahu kepada browsernya bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Sedangkan untuk yang kedua ini HTML length ID ini untuk menunjukkan bahwa website ini dia menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang dia bagian kepala atau bagian atasnya itu yang di sini. Itu meta charge itu dia tuh memberitahukan bahwa website ini mendukung berbagai karakter dan simbol. Kalau untuk title, portal berita ini untuk menunjukkan pada di tab browser bahwa nama website itu portal berita terkini. Sedangkan untuk link, rel sama dengan style sheet, res sama dengan style CSS ini untuk menghubungkan file HTML kita dengan file CSS kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam body. Dalam body ini ada yang namanya div class container. Class container ini merupakan pembungkus seluruh elemen yang berada di dalam website. Oke, sekarang kita masuk ke dalam header. Header merupakan bagian atas halaman web yang berfungsi sebagai identitas dan area informasi utama bagi pengguna. Oke, sekarang itu seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sidebar. Yaitu ini. Sidebar itu dia tuh berfungsi sebagai menu navigasi. Berisi menu, ini halaman utama, berita nasional, teknologi, olahraga, ataupun kontak yang mempunyai website. Sekarang untuk bagian main. Bagian main merupakan area konten utama website yang menampilkan berbagai informasi penting. Pada dashboard ini, seluruh isu utama ditambahkan dalam main agar struktur halaman menjadi terorganisir dan mudah dipahami oleh pengguna. Card berita. Card berita ini digunakan untuk menampilkan setiap berita dalam bentuk kartu yang terpisah. Dengan desain ini, informasi yang menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Seperti ini. Oke. Habis itu footer. Footer berada di bagian paling bawah website dan berfungsi untuk menampilkan informasi tambahan seperti hak cipta, identitas pembuat, atau informasi kontak. Footer juga menjadi penutup dari keseluruhan tampilan halaman website. Sekarang kita masuk di bagian CSS. Oke, untuk yang paling atas ini yaitu untuk menghapus merging dan padding bawaan browser serta mengatur font yang digunakan pada website. Nah, sekarang untuk bagian body. Ini dia background ini untuk mengatur warna latar belakang halaman agar tampil lebih menarik dan nyaman untuk dilihat. Nah,
Sekarang kita masuk ke grid layout utama atau kontainernya. Kontainer ini dia berfungsi sebagai wadah utama yang mengatur tata letak seluruh elemen website menggunakan grid layout. Oke, sekarang header. Header menggunakan flexbox agar supaya posisi elemennya itu bisa tertata rapi dan sejajar. Sekarang kita masuk ke sidebar. Sidebar ini dia berfungsi sebagai menu navigasi dan menggunakan warna yang berbeda akan mudah dikenali. Nah, sekarang kita masuk ke main kontennya. Main konten ini dia tuh menampilkan isi utama website dan memberikan ruang antar elemen agar lebih nyaman untuk dibaca. Card berita atau cards itu dia tuh menampilkan informasi dalam bentuk kartu dengan desain yang rapi, modern, dan mudah dibaca. Kemudian footer. Footer itu berisi informasi tambahan seperti hak cipta atau identitas website serta menjadi penutup dari halaman website tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke responsive design, yaitu yang media dan kurung max sampai weight-nya dia tuh 168 pixel. Kita menggunakan ini agar tampilan website itu dia menyesuaikan ukuran layar perangkat seperti tablet dan smartphone.